Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu menerapkan persamaan kuadrat. Yang pertama itu menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Perlu diperhatikan untuk menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya itu ada dua cara atau ada dua rumus. Yang pertama kalian bisa menggunakan di mana X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0 ya. Yang pertama. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Ini rumusnya. Oke. Nah sekarang kita lihat contohnya. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 8 dan 3. Ya. Gimana cara menyelesaikannya? Kalian lihat biar paham. Jadi cara menyelesaikannya di situ kita yang pertama, cara pertama dengan menggunakan rumus perkalian faktor. Oke. Dengan menggunakan rumus perkalian faktor di mana X1 sama dengan min 8 dan X2-nya sama dengan 3. Nah, tadi kan rumusnya yaitu X min X1 dikali X min X2 ya. Nih, rumusnya ini. Nah, nanti kalian jadi tinggal masukkan saja. Tadi X1-nya berapa? X1-nya min 8. X2-nya 3. Ya sudah, tinggal kalian masukkan. Berarti X min 8 dikali X min 3 sama dengan 0. Nah, karena ini negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Jadi X plus 8 dikali X min 3. Nah, tinggal kalian kali dengan menggunakan perkalian suku 2 di dalam aljabar. Yaitu di mana X dikali X sama dengan X kuadrat. X dikali min 3 hasilnya min 3X. Positif 8 dikali X hasilnya positif 8X. Positif 8 dikali negatif 8, negatif 3 hasilnya adalah negatif 24. Nah, tinggal jumlahkan X kuadrat negatif 3 ditambah positif 8. Hasilnya adalah positif 5X min 24. Nah, yang ini cara yang kedua dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Sama sebelumnya pembahasan sebelumnya di mana X1 ditambah X2 sama dengan min 8 ditambah 3 sama dengan min 5 ya. Lalu X1 dikali X2 sama dengan berarti min 8 dikali 3 hasilnya min 24. Tinggal kalian masukkan ke tadi. Nah, X1 kan rumusnya tadi apa? Ya kan, rumusnya kan X2 min X1 min X2 ya kan, dalam kurung kali X plus X1 dikali X2 sama dengan 0. Tinggal kalian jumlahkan. Tadi sudah ketahuan X1 sama X2 ya kan, X1 ditambah X2 atau X1 dikurang X2 hasilnya kan min 5. Ya kalian masukkan X1 dikali X2 hasilnya min 24 yang kalian masukkan. Hasilnya sama yaitu X2 plus 5X min 24 sama dengan 0. Nah, di sini ada contoh nomor 2. Silahkan kalian kerjakan. Lanjut, yang kedua itu menyusun. Persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar persamaan kuadrat lain. Ada contohnya, kalian bisa lihat. Di mana susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5. Ingat, akar-akarnya 5 lebihnya dari akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 8X plus 2 sama dengan 0. Lihat penyelesaiannya. Kalian tentukan lagi A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Jika sudah ketahuan, kan di sini mencari akar-akar persamaan kuadrat.
Seperti pembahasan sebelumnya, mencari akar-akar persamaan kuadrat itu gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan X1 ditambah X2 sama dengan min B per A. Tadi sudah ketahuan B-nya berapa, A-nya berapa, tinggal kalian masukkan. Lalu untuk mencari X1 dikali X2 yaitu kan C per A, tinggal kalian masukkan. C-nya tadi berapa? C-nya 2. Lalu A-nya 1, berarti 2 per 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Dari sini kita sudah dapat. Berarti kita misalkan, ini kan akar kuadrat baru, berarti akar persamaan kuadrat baru. Kita misalkan nilai A-nya itu berapa, nilai B-nya berapa. Kita misalkan ya, nilai A-nya itu X1 ditambah 5. Ya, X1 ditambah 5. Lalu nilai B-nya itu X2 ditambah 5. Sama untuk mencari akar-akarnya. Hanya ini akar-akar yang baru karena pertanyaannya adalah akar-akarnya 5 lebihnya. Jadi kita tambahkan 5 lebihnya. Jadi akar yang pertama kita tambah 5, akar yang kedua kita tambah 5. Berarti jika A plus B, berarti akar yang pertama ditambah akar yang kedua, berarti X1 ditambah 5 plus X2 ditambah 5. Berarti X1 ditambah X2. Nah, 5 ditambah 5 hasilnya 10. Nah, X1 ditambah X2 tadi berapa nilainya? Nilainya 8. Berarti 8 ditambah 10 sama dengan 18. Nah, lalu kita cari yang kalinya. Berarti A kali B sama dengan X1 ditambah 5 dikali X2 ditambah 5. Nah, di sini bedanya. Kalau tadi kan ditambah, ini dikali dengan menggunakan perkalian suku 2. Di mana X1 dikali X2. Berarti X1 X2. Tulis lagi ditambah X1 dikali 5. Berarti 5X1. Lalu 5 dikali X2. Berarti 5X2. Nah, ini 5 dikali 5. Berarti 5 dikali 5 adalah 25. Nah, tadi nilai X1 kali X2 berapa? Berarti kan 2, ya kan? Nilainya 2. Tinggal kalian masukkan. Nah, 5X1 ditambah 5X2. Ini 5 kan sama. Berarti X1 ditambah X2. Nah, berarti kan berapa? Nilai X1 ditambah X2 kan nilai tadi 8. Berarti 5 dikali 8. Berarti hasilnya tuh 2 ditambah 5 kali 8 ditambah 25 sama dengan 67. Nah, jadi hasil akar-akar tadi berapa? Kan sudah ketahuan tadi. Yang A plus B. A plus B kan tadi 18, ya kan? Terus A kali B 67. Berarti X kuadrat min 18X plus 67. Nah, di sini ada soal yang kedua. Silahkan kalian kerjakan. Lalu yang ketiga ada aplikasi persamaan kuadrat. Nah, aplikasi persamaan kuadrat ini biasanya untuk memecahkan beberapa permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh, di sini ada sejumlah siswa untuk ingin membeli alat praktikum seharga 612. Setelah masing-masing membayar dengan jumlah yang sama, ada 3 temannya yang ingin bergabung. Nah, jika temannya ini ikut bergabung, maka masing-masing akan membayar 34.000. Nah, kurang dari yang telah mereka bayar. Tentukan jumlah siswa yang berencana akan membeli alat praktikum. Berarti jumlahnya tadi berapa? Sebelum ditambah 3 kita cari. Misalkan jumlah siswa kita katakan X. Kenapa dikatakan X? Karena siswanya belum ketahuan. Awalnya berapa gitu kan. Yang ketahuan kan hanya ditambah 3 saja. Nah, maka masing-masing siswa membayar sebesar 612.000 per X ya. Setelah 3 temannya bergabung, nah masing-masing siswa membayar 6, berarti 612 dibagi X plus 3. X kan tadi awalnya, plus 3 ini siswa yang ingin bergabung. Nah, caranya selisih pembayaran sama dengan pembayaran mula-mula. Pembayaran mula-mula ini adalah pembayaran di mana belum ditambah 3.
Nah, dikurang pembayaran setelah 3 temannya bergabung. Selisih pembayarannya berapa? Tadi kan jika ketiga temannya ikut bergabung, masing-masing akan membayar 34.000. Berarti 34.000 sama dengan 612 per X dikurang 612 X plus 3. Nah, di sini kalian itu nanti kedua ruas kalian bagi 34 atau diperkecil ya. Karena biar bisa mendapatkan 1 di sebelah kirinya, biar ini bisa menjadi 1 nih. Ya, biar bisa menjadi 1. Berarti dibagi 34. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya setelah dibagi 34.000 tadi. Berarti 34.000 dibagi 34.000 itu hasilnya 1. Nah, 612 dibagi 34 itu 18. Tinggal kalian tulis 18 per X min 18 per X plus 3. Nah, di sini karena penyebutnya X sama X plus 3, ya, penyebutnya ini, maka kedua ruas kalian kali dengan X plus 3. Jadi, yang sebelah kiri kalian kali dengan X dalam kurung, ya, X plus 3. Nah, yang sebelah kanan kalian silangkan. Seperti ini. Berarti 18 kali X plus 3 min 18 X. Nah, hasilnya kok bisa, Pak? X kuadrat plus 3X plus 18X plus 54 sama dengan min 18X. Iya, kan 18 kali X adalah 18X. 18 kali positif 3 adalah 54. Lalu hasilnya kok bisa, Pak? X kuadrat plus 3X min 54. Nah, di sini kan nilainya positif nih 18-nya. Nah, di sebelah kanannya ada di 18 negatif nih. Ya, 18 dikurang 18 sama dengan habis. Ya, 18 dikurang 18 sama dengan habis. Jadi, tinggal kalian tulis X kuadrat plus 3X. Nah, tinggal nih ya. Tinggal ini karena berpindah ruas menjadi negatif. Hasilnya adalah min 54 sama dengan 0. Nah, di sini tinggal kalian faktorkan. Faktor adalah X plus 9 sama dengan dan X min 6. Berarti nilainya adalah X min 9 atau X sama dengan 6. Oke. Jadi, sebelum 3 temannya bergabung, ada 6 siswa yang akan patungan untuk membeli alat-alat praktikum tersebut. Nah, di sini ada contoh soal yang kedua. Silahkan kalian selesaikan juga. Jangan lupa selesaikan tepat waktu. Ditunggu sampai jam 1 siang. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang belum mengerti, silahkan japri ya.